Baik, monggo untuk termin yang pertama 3 penanya. Yang pertama Pak Mas Triawan, yang kedua Pak Asis, yang ketiga Pak Febri. Kalian dismas juga ya? Oke, monggo. Siap, monggo Bapak mau yang pilih yang mana dulu? Saya mengasak. Oh baik, Pak Patri dulu ya kalau gitu. Monggo nanti langsung bertanya mengenai leadership atau kepemimpinan yang mungkin bisa diterapkan di mau dijawab langsung atau 3 dulu Pak? Kalau 3 dengan catat. Oke. Satu-satu kalau itu. Oke. Saya juga benar. Terus mungkin ada jawaban, ada pitch controlnya gitu ya. ya, terima kasih maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Triawan, Ketua Aspikmas Kecamatan Tambak. Pertanyaannya, kita adalah salah satu Ketua Aspikmas di Kecamatan Tambak dan semua kecamatan ada ketuanya. Bagaimana caranya kita memimpin di kecamatan? Perlukah kita memberikan power atau kedominan di dalam sebuah wilayah? Karena udah terlalu tegak. Karena Aspikmas itu kan istilahnya masih muda, masih terbentuk. Sementara di wilayah itu banyak organisasi, adanya pemerintahan, baik kecamatan maupun desa. Dan itu kan kita perlu masuk ke situ, ke sistem itu. Perlukah kita memberi kekuatan kita, menunjukkan kekuatan kita agar kita bisa dilihat ataupun diakui keberadaannya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Tri dari Tambak, beliau Ketua Aspikmas Kecamatan Tambak. Oke, terima kasih Pak Tri atas pertanyaannya. Apakah kita sebagai leader itu perlu menggunakan powernya atau kekuasaannya? Seberapa besar sih kekuasaannya dan seterusnya yang harus dipakai untuk menggerakkan staf atau anak buah gitu. Jadi kalau jawaban saya itu, kekuasaan bisa digunakan kalau kepepet saja. Kalau nggak kepepet jangan. Gunakan jurus-jurus yang lain. Mau dicatat? Jadi kalau kepepet aja. Kadang-kadang kita itu kepingin segera menggunakan pilihan kekuasaan karena kita hanya punya cara itu. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana supaya kita punya banyak cara yang soft, yang halus, yang lunak, tapi bisa menggerakkan orang. Kan begitu deh. Kalau teorinya yang paling umum adalah leadership by exemplary, itu kemarin yang Mas Rizky sebut. Jadi kepemimpinan dengan memberikan keteladanan atau contoh. Paling tidak orang kalau memberikan contoh, dia punya hak moral untuk menegur. Gitu, orang jargoni istilahnya. Kalau kita hanya tampak oleh anak buah kita itu punya kedudukan top, tapi tidak pernah memberikan contoh, ya tidak efektif nanti. Sekarang apa saja yang bisa kita miliki selain kekuasaan? Yang bisa kita miliki adalah kemampuan-kemampuan yang disebut dengan capacity. Jadi ada 2 istilah dalam manajemen maupun dalam ilmu sosial, itu ada capacity atau kapasitas, kemudian yang kedua capability. Itu ada beda-bedanya dikit meskipun dalam banyak teori itu ya rancu. Tapi kapasitas itu gampangnya kayak gini. Kalau kita punya truk, itu kan ada tulisannya kapasitas bebannya itu berapa. Naik eskalator atau lift itu ada sekian 1500 lbs. Hanya kalau ditumpaki lebih dari itu nanti jeblok, gitu kan? Nanti jatuh. Manusia juga begitu. Dia punya kapasitas yang dari orang ke orang ada yang sama, tapi nanti juga ada yang beda. Dari segi waktu, semua orang diberi Tuhan itu kapasitas sama. Semua orang punya waktu 24 jam. Terus kemudian punya kesehatan.
fisik, ya mungkin satu orang ke orang lain beda-beda. Terus umur misalnya, itu semua adalah kapasitas yang sifatnya physical sense gitu. Dan itu dari orang ke orang bisa beda, tapi prinsipnya itu sama. Kalau melebihi kapasitasnya itu tidak kuat. Sehingga kalau kita menyadari ini, seorang leader bisa memanfaatkan pengetahuan tentang kapasitas orang itu untuk mengukur beban seberapa yang cocoknya untuk anak buah saya yang ini. Atau dengan beban ini tak bagi, misalnya selesaikan dalam waktu, nggak usah kemerungsung, tapi tetap jadi. Itu penyesuaian terhadap kapasitas orang. Dan leader yang baik bisa merasa kapasitas anak buahku ini sakmene, ini seperti ini. Kita kerja umumnya 1 minggu, lebih dari itu nggak kuat. Warung juga gitu, maksimal 24 jam. Warung Madura, Apotekah 24, nggak ada yang 25 jam. Itu kapasitas. Lebih dari itu sehari 25 jam itu angel dibayarnya. Meskipun Allah sepingin ngono. Nah, karena 1 minggu kapasitasnya itu capek, dia butuh libur kan, ada liburnya. Begitu juga nanti leader, kita lihat, pakai seminggu garapan tak mele, nggak kuat. Ini harus dipecah seminggu mungkin sekian kali. Nah, itu seni itu yang hendaknya kita miliki ketika kita itu mentreatment anak buah kita. Pinter moco anak buah. Kemudian yang kedua, ada yang bernama capability atau kapabilitas. Kapabilitas itu adalah kemampuan yang sifatnya kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu hal. Apakah itu misalnya mengetik, mengirim surat, membuat nasi, semua itu adalah keterampilan atau kapabilitas yang bisa dipelajari dengan pelatihan-pelatihan, dengan sekolah dan lain sebagainya. Seiring dengan Bapak tadi itu mentreatment anak buah dengan pendekatan menyadari kapasitas per orang, yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapabilitasnya. Leader itu kalau menuntut anak buah, kowe kudu iso ngene tanpa pernah membekali itu yang salah, yang nuntut. Sama seperti kita melihat kepada anak kita, kok kowe ngene toh? Kudune kan ngene, lu enggak pernah dikasih pelatihan kok. Kita nggak punya hak kalau belum memberi pembekalan. Kalau sudah dibekali, sudah ngene kok isi ora oke, baru kita mulai cari pendekatan yang lain. Oh, bisa kayak gini. Mungkin ini menyangkut kapasitasnya. Meskipun kapasitas orang dalam arti intelektual itu ya kita nggak bisa memfikskan, tapi kadang bisa dirasakan. Oh, bisa kira kuat mikir tekan kene, kok stres pakai sama ini. Tapi kalau yang lain kayaknya bisa. Nah, leader itu memainkan potensi-potensi baik kapasitas anak buah maupun kapabilitasnya itu secara seimbang dan diorkestrasikan dengan baik. Itulah yang disebut dengan seni memimpin, Pak. Kayaknya seperti itu. Jadi sabar Pak Tri, jangan marah-marah dulu deh. Nah, jadi diolah dulu sisi itunya. Nanti kepepet ya, baru power apa misalnya dipecat karena tidak memenuhi target atau melanggar rule of game atau peraturan itu ketaatan terhadap peraturan itu juga sebuah kapasitas dari intelektualitas seseorang. Nah, bagaimana lembaga yang kita pimpin itu meningkatkan keduanya. Dan saya belum lama ini membaca majalah Forbes, itu ada tulisan tentang capacity dan capability. Belakangan banyak perusahaan yang invest cukup besar untuk upgrading capacity dan capability. Sehingga kalau demikian, tempat kita bekerja berkomunitas bukan hanya tempat untuk kita mencari keuntungan dari bisnis, tapi juga menjadi tempat pembelajaran. Kalau itu bisa dikerjakan, mudah-mudahan tim merasa bahwa di sini saya mendapatkan banyak hal. Itu insya Allah akan tumbuh rasa memiliki terhadap komunitas itu. Jadi saya mendukung Pak Tri bisa mentreatment dengan pendekatan capacity dan capability development tadi. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Maksudnya sudah jelas tadi ya, dari jawaban dari Pak Ibu mengenai capacity dan juga capability. Nanti Bapak Ibu juga dicatat tapi ya, diterapkannya bukan Pak Tri doang, tapi yang lain juga menerapkan. Pertanyaan kedua tadi PASIS
pertanyaan kedua. Monggo Pak Sis. Mohon untuk gadget handphone bisa dikecilin dulu suaranya atau dimatikan. Jadi pada saat dalam diskusi ini juga nyaman semuanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Monggo Pak Sis, silakan pada singkat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wasis dari Purwokerto Selatan, Kota Purwokerto. Sebagai apa? Pertanyaan masih seputar kesenangan. Sorry maaf, sebagai apa? Oh, saya ketua. Masih seputar kesenangan ini, Pak. Oke. Pertanyaan pertama, apakah kesenangan itu sama dengan kebahagiaan? Terus yang kedua, apakah kesenangan itu bisa setiap saat atau bisa diatur? Terus yang ketiga, apakah semua kesenangan kita bisa dipaksakan kepada orang lain? Begitu. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Wasis. Pertanyaannya ini kalau cara sekolah ini sangat akademik, jadi punya target betul-betul fix ini gitu. Nah, ini ciri khas ilmuwan. Tapi oke, pertanyaan yang pertama, apakah senang itu sama dengan bahagia gitu? Ya bisa dianggap beda, bisa juga tidak. Saya tadi memakai itu secara saling bertukar untuk mudahnya saja. Itu sama halnya kalau misalnya kita makan tempe mendoan itu enak, seneng apa bahagia? Nyampleng gitu. Nah, kalau misalnya makan mendoan itu kita sebut kita bahagia makan mendoan, masuk nggak ya? Lucu ya? Lucu. Jadi dengan contoh kasus ini senang dan bahagia itu bisa dianggap beda ya? Meskipun kalau kita pakai mindset yang berbeda, itu senang dan bahagia itu bisa soal penamaan, tapi lebih pada cara kita memanai. Kalau saya makan mendoan, yang saya ingat adalah Allah memberi kesempatan saya bisa menikmati itu. Dan ketika saya menikmati, ingat Allah, dah neo ya Allah, yang mendoan bentuk ekonomi enak ekonomi ini ya Allah luar biasa. Terus pas tak makan itu pas puntuku gak loro misalnya gitu ya. Terus bojoku pas gak cerewet, bahagia dengan saya dengan itu. Misalnya itu gradasi, tapi bisa. Tapi kalau mau dianggap tidak juga nggak apa-apa. Artinya diam-diam kita membuat skala. Oh ini senang, ini nyamleng, ini temenake, ini macam-macam. Orang Jawa itu punya banyak istilah untuk menggambarkan gradasi tentang rasa hati yang terhadap itu tadi. Senang apa ya misalnya? Senang. Apalagi Bu kira-kira ekspresi dalam bahasa Jawa yang mengungkapkan kesenangan. Bunga. Apalagi? Nyamang itu biasanya untuk apa? Makanan. Nah, kalau kesenangan di luar makanan. Gayang itu ini ya apa? Rame, secara apa interaksinya enak. Apalagi? Sumringah. Aktivitas sumringah. Itu semua itu adalah rumpun yang berkisar antara kesenangan dan kebahagiaan sesuai dengan kasusnya dan sesuai cara kita memandang. Jadi pertanyaan pertama bisa ya, bisa tidak, tapi saya tadi memakai secara umum. Gitu. Kalau mau ditarik garisnya, ada kesenangan yang sifatnya fisikal. Jadi sama seperti teori kebutuhannya Maslow. Itu kan bergerak dari sesuatu yang fisikal, psikologi, sampai nanti yang lebih mendalam lagi. Jadi ada kesenangan yang karena terpenuhinya kebutuhan fisikal kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menghirup udara, kita sehat, gak gatel dan lain sebagainya. Terus ada kesenangan karena atau rasa senang karena secara sosial kita itu aman, secara sosial kita gak ada gangguan, merdeka tadi kata beliau.
Terus ada lagi yang lebih tinggi, yaitu kesenangan karena kita punya rasa bermakna dengan memberi orang lain, atau kita mencintai orang lain dan kita pun dicintai. Sebaliknya, itu gradasi-gradasi yang bisa disimulasikan Pak Wasis gitu ya. Dan bisa menjadi ilmuwan yang siap memberi pembekalan ke teman-teman. Apakah kesenangan itu bisa diciptakan? Disetel, ibarat lampu itu aku ingin mati tak pakai ini setek gitu kan, atau saya nyalakan setek. Menurut saya bisa. Wong arep seneng gue kok dari nyalake tombol apa angel lah. Masa untuk seneng menunggu kudu anak mendoan lagi aku seneng, kan begitu prinsipnya. Artinya atmosfer atau cuaca tanah subur yang perlu kita miliki juga adalah kemandirian atau kedaulatan menentukan perasaan kita terhadap gejala yang ada pada kita. Nah ini kalau kita teruskan nanti banyak. Misalnya kayak gini, ibu kalau ibu punya utang itu sedih atau gimana? Sedih kan? Pas terima bahagia. Ibu menghitung nggak berapa lama sedihnya? 24 jam dalam sehari. Selama belum lunas menderita sekali. Saya mau perkenalkan teori manajemen utang. Jadi utang itu boleh membuat kita mikir, dan memang iya, tapi dibatasi waktunya. Kalau sudah jam 7 malam jangan mikir utang, Bu. Sudah itu waktunya untuk santai di rumah. Kok aspek bank jam segitu ya nggak melayani pinjaman toh, kantornya tutup. Kan gitu. Di WA terus ya, pakai di WA nih kan gitu. Itu saat yang tidak produktif untuk memikirkan itu. Dipakai yang lain supaya atmosfer kita seger. Sopo ngerti sesuk malah untuk jalan iso golek pekerjaan sing iso bayar utang. Jadi kalau saya menganut aliran itu, jam 10 bengi orang oleh mikir utang, wayahe turu kok mikir utang, itu salah manajemen. Nah ini bisa diterapkan untuk banyak hal. Jadi waktu tadi sedih, saya tutup sedihnya. Sekarang aku senang, aku istirahat, aku mau buku, saya menikmati hidup sama keluarga saya. Kalau 24 jam susah, kasihan anak, kasihan istri, kasihan tetangga juga. Agar sampai untuk mah, kok mencucu terus itu Pak. Utang ini sangat gunung tenan. Nah, itu contoh. Jadi perasaan yang merupakan respon terhadap gejala yang biasanya kita anggap otomatis, sesungguhnya banyak yang bisa kita atur, kita setel. Nah, itu kalau misalnya ibu punya, jadi gini, misalnya ibu punya rezeki, ya ada rezeki, ibu dapat hadiah dompet uang 50 juta. Bagaimana perasaan ibu? Senang ya? Senangnya itu otomatis kan? Otomatis kan? Jadi perasaan manusia itu ada yang otomatis, ada yang bisa disetel. Nah, yang bisa disetel yang paling utama itu adalah setelan yang mencocoki kepada keadaan yang tadinya otomatis. Umpamanya begini, ini contoh. Dapat duit 50 juta, itu senang. Itu respon otomatis. Tapi apakah ibu seketika ibu itu bersyukur? Langsung seketika enggak? Atau butuh waktu? Eling bersyukur. Ada jedanya kan? Oke. Tidak langsung bersyukur di saat pertama kali. Nah, kalau bisa ada dua jenis perasaan yang harus kita pahami. Perasaan yang otomatis, misalnya dengan ditinggal bojo, misalnya sedih ya, sedih. Tapi itu kan nggak terus-terusan. Nanti ada waktu di mana kita itu sudah nggak sedih lagi. Ada jeda yang memungkinkan kita melihat secara berbeda. Peristiwa-peristiwa yang kita alami itu harus kita sesuaikan dengan perasaan apa yang cocoknya menempel. Kalau kita dapat rezeki, cocoknya itu kita punya perasaan bersyukur. Kalau kita itu mengalami hal yang menderita, cocoknya kita harus sabar. Jadi peristiwa itu ada pasangan-pasangan perasaannya. Terus misalnya apa lagi? Perasaan itu ada berapa sih? Selain senang, sedih, marah gitu ya. Oke, kecewa. Nah, semua itu boleh jadi natural,
Tapi yang perlu kita lakukan batasin, kasih waktu. Kayak obat itu ada kadaluarsa. Nah, kecewaan jenengan ini telung dino wae. Suwen kuwi malah. Rong dino. Sesuk diganti. Akhirnya juga ngancani mikir liyane. Jadi tanah subur yang bisa kita ciptakan adalah ketepatan dan kecepatan kita memastikan pasangan perasaan untuk kejadian yang kita alami. Dan pemimpin terutama kudu pinter kayak gitu. Oh, nenggone komunitas ini saya harus nyetel hati bagaimana. Kalau kita bawaannya marah terus sama anak buah, kita jadi ketutup nanti, nggak bisa memikirkan yang lain, nggak bisa memikirkan bagaimana dia tumbuh, hanya berhenti di kecewa. Nah, salah satu manajemen yang bisa kita lakukan, kalau kita tiba pada satu keadaan dan perasaan, segera dipikirkan selanjutnya apa. Kalau kita habis kecewa, harus segera diubah. Kecewanya 10 menit 11 berikutnya adalah mengharapkan ada perubahan. Setelah mengharapkan nanti diubah lagi menjadi doa. Kan gitu. Setelah doa diharapkan menjadi keyakinan. Gampangnya begini kalau secara psikologis. Ibarat mobil, mesin mobil itu kan ada banyak bagian-bagian. Kalau sejumlah bagian itu mati, mesin itu mobil itu nggak jalan. Jiwa kita juga begitu. Supaya jiwa kita jalan, itu semua bagian-bagian di dalam jiwa kita itu berhak untuk merasakan banyak hal secara proporsional. Kalau seluruh waktu kita itu hanya untuk satu perasaan, seneng tok, itu nggak sehat. Sedih tok, ya cepet wassalam, kan gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau sekarang banyak isu mental health, menurut saya salah satu caranya adalah ajak jiwa kita itu yang bagiannya itu banyak. Yo ngerasa seneng, yo bersyukur, yo sedih tapi sedih lagi baik. Besok meneng ganti lagi dan seterusnya. Distribusikan perasaan-perasaan yang positif di dalam diri kita. Insya Allah nanti lebih sehat, lebih enak gitu. Ngerti Mas? Ya. Terima kasih banyak. Oke. Yang tadi sudah clear ya tadi ya mengenai senang dan bahagia. Yang ketiga tadi dipaksakan ya. Jadi paksakan dulu. Oh, Bapak punya rekod pemaksa ya Pak? Ya jangan Pak, main halus saja. Karena yang kita incar dari tema kesenangan itu adalah tumbuhnya partisipasi atau peran atau keikutsertaan seseorang itu secara tulus dari hatinya gitu ya. Didesain bisa, tapi bukan pemaksaan istilahnya. Gitu. Diciptakan sebagai atmosfer atau cuaca. Gitu. Ada. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, Aspikmas sudah menampung kesenangan-kesenangan lewat Aspikmas ya, Mas Febri ya, Mas Ketum ya. Jadi yang bingung kesenangannya apa bisa hubungi Mbak Yuni langsung senang. Tetapi itu ada program di Aspikmas ya, dan kita namanya Aspikmas. Baik, pertanyaannya yang ketiga Bapak Febri, silakan. Saya sekretaris Aspikmas Rawalo. Bapak, saya ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, dari banyak kesenangan ada plus minusnya. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan? Cara membangun kesenangan itu dengan cara menyeimbangkan kecerdasan sosial emosional. Wes WA ketuane apa? Ya, dari banyak kesenangan ada plus minusnya. Nah, bagaimana cara membangun kesenangan itu dengan menyeimbangkan kecerdasan sosial emosional? Kemudian yang kedua, bagaimana seorang pemimpin memberikan feedback sandwich kepada bawahan tanpa mendiskriminasi. Terima kasih Bapak. Ketuane ora mantep. Nanti bae ketuane. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Alhamdulillah lalu ya. Jadi apa istilahnya? Ya, di loading kalau istilahnya. Terima kasih banyak.
Orang mah. Bagaimana kita menyeimbangkan kesenangan personal dengan kecerdasan emosional sosial ya. Mungkin dalam beberapa hal nanti tergantung kasusnya, misalnya apakah itu terjadi pada anak atau orang dewasa, itu nanti beda. Nah kalau itu misalnya kita sudah sadari sebagai orang tua, konteksnya untuk mendidik anak-anak itu bisa dilatih, bisa dirancang. Anak-anak mungkin yang sekarang ini generasi apa kalau anak-anak kita itu? Gen Z atau setelahnya lagi? Apa? Alpha itu di sehari-hari sampai sekolah di rumah lebih banyak dengan gadget dan lain sebagainya. Bagaimana menyeimbangkannya? Ya orang tua perlu berdiskusi, kemudian mengajak anak-anak itu untuk ada saat-saat di mana dia diajak untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan itu saya lakukan. Saya menanamkan kepada anak-anak saya bahwa teman-teman saya, teman-teman ayahmu ini adalah juga guru-gurumu. Jadi kamu bisa belajar kepada teman-teman ayah. Ini adalah alasan ayah yang nggak biasa, nggak mampu membiayai sebenarnya. Jadi saya melihat anak saya, oh dia punya pertemanan. Waktu dia kelas 3 SMA teman, saya minta kalau bisa teman-temanmu ajak main ke rumah. Waktu itu sekitar 7 orang setiap minggu mereka datang ke rumah. Terus di rumah itu saya ajak diskusi mereka. Saya kasih topik ya yang kira-kira relate tentang organisasi, tentang strategic thinking, terus tentang banyak hal itu, dan alhamdulillah mereka senang. Terus kemudian puncaknya saya ajak, Bapak punya teman nih, Om A ini punya usaha UKM ya, salah satu tokoh. Dia pemenang DSC tahun 2019 Mas Andrew. Mau nggak tak ajak ke sana? Nanti kamu lihat-lihat, tanya-tanya sama Om Andrew tentang usaha itu kayak apa. Akhirnya saya ajak, dan alhamdulillah disambut baik. Teman-temannya juga antusias, teman saya juga senang, dan tanpa disadari nanti mereka punya kemampuan mulai berani bertanya. Sebelum bertanya kan dia mesti merumuskan pertanyaan dan seterusnya, ada interaksi. Nah kalau ibu tadi konteksnya kita sebagai orang tua, saya rasa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan anak itu tanpa memaksakan, tapi kita sekaligus ajak anak itu untuk senang melihat hal-hal yang kesenangannya itu tidak sekedar makan di kafe, nongkrong. Meskipun nongkrong di kafe ya baik-baik aja, nggak ada masalah, tapi ada loh yang lebih lain. Bahkan saya pernah ajak anak-anak itu nonton pameran lukisan. Belum paham mungkin saat itu, tapi suatu hari dia akan berpikir, oh dulu saya pernah diajak bapak nonton lukisan. Nanti dia mikir suatu hari. Jadi ini adalah pendidikan jangka panjang. Lain waktu saya ajak dia kemana? Pasar ya, ibunya. Nah kalau bapaknya diseret ibunya, tidak apa-apa. Saya ajak ini, dia biasakan juga kalau anak punya kebutuhan dan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, mindsetnya adalah kayaknya teman saya bisa memenuhi. Saya gitu pendekatannya. Suatu hari anak saya yang bareng kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, alhamdulillah dapat beasiswa full. Ini untuk memprovokasi ibu-ibu muda. Lumayan loh meringankan beban orang tua. Karena di program kelas internasional, jadi kira-kira UKT-nya per semester waktu itu naik turun sekitar 25 juta. Dan itu saya nggak bayar, alhamdulillah. Nah, suatu hari dia, Pak saya tuh ingin tahu tentang Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Oh ya sebentar. Kebetulan saya punya teman yang kerja di Bappenas, yang waktu itu lagi kuliah di Belanda. Oke, Bapak punya teman, Om ini. Nanti tak coba ya, barangkali Om A ini bisa membantu kamu menjawab pertanyaanmu. Akhirnya saya telepon. Halo bro, Isora, jadi anakku ingin tanya-tanya tentang Bappenas. Oh siap, kapan ada waktu? Yo, besok bisa. Misalnya saya bikin janjian untuk Google Meet gitu. Udah, tak kasih pengantar sebentar, terus dia mulai bertanya banyak hal. Komentar teman saya pertama ketika melihat saya seperti itu, yuk jadi gini gitu mas, merdeka belajar itu kayak awakmu loh katanya.
Semua tidak diteruskan, ini Menteri Pendidikannya awakmu. Maksud saya begini, kita orang tua itu jangan kekurangan cara untuk mendidik anak. Banyak sekali sumber daya yang kita miliki. Coba anak-anak dari ibu-ibu nanti belajar ke, misalnya dari kecamatan ini, besok belajar dengan temannya bapak kecamatan sana, dia punya keahlian tertentu. Biasakan, jadi guru itu tidak cuma yang di sekolah. Teman kita semua itu adalah guru-guru buat anak-anak kita. Cuma kita nggak sadar, kan gitu. Nah akhirnya sudah berlangsung Google Meet 2 jam dan alhamdulillah itu kan keberuntungan karena saya bisa mendapatkan itu tanpa saya membayar, kan gitu. Dia gratis, dia senang, malah senang kok ketika orang lain teman saya itu saya minta ngajari anak saya itu senang karena dia mendapatkan kesenangan yang levelnya beda juga gitu dengan sekedar makan minum. Dia terhargai ilmunya itu dimanfaatkan orang. Nah, mari dengan kepemimpinan, dengan komunitas yang kita ada ini kembangkan kualitas pendidikan antar sumber daya manusianya maupun untuk anak cucu kita atau anak-anak kita. Itu dengan demikian apa yang ibu inginkan juga dengan sendirinya teraih. Anak-anak itu belajar berinteraksi, belajar melihat orang lain, dan yang paling penting buat saya adalah saya ingin mendidik anak saya untuk mengetahui bahwa dunia itu bisa dilihat dengan cara yang beragam, tidak seperti yang dilihat atau cara orang tuanya melihat. Kalau kamu bisa melihat teman bapak yang pelaku usaha, di situ kamu bisa merasakan, oh seorang pengusaha itu mindset yang begini dan itu bagus, cocok buat kamu, ambil. Yang nggak oke dari bapak jangan pakai. Jadi memperkenalkan cara pandang terhadap dunia yang banyak itu bagus menurut saya buat anak-anak. Nanti dia akan menemukan, oh nggak bagus nih cara pandang yang begini, oh ini kurang cocok dunia dilihat dengan cara seperti ini. Alhamdulillah, jadi tentang anak. Alhamdulillah dengan perkembangan yang ada, anak saya yang sekarang kuliah semester 5 itu dengan kegigihan dia ngikutin lomba macam-macam itu sudah ke 6 negara. Yang terakhir ke India, ke Korea sudah 2 kali. Ke India karena menang lomba bu, lomba ide bisnis. Pernah ya? Saya nggak tahu, nggak pernah ngomong ke bapaknya kalau mau ikut. Malah kalau ngomong tuh ribet-ribeti bapak itu. Ya sudah, saya tinggal tunggu perkembangannya sambil mendoakan aja. Tahu-tahu Pak saya besok berangkat ke India. Alhamdulillah kampus membiayai, ada bapak kuat. Terus nanti akhir Januari alhamdulillah dapat summer school di Hanyang University di Korea. Nah, saya nggak termasuk umur, tapi saya ingin melihat, mari dunia ini begitu luas. Cara pandang kita terhadap dunia juga harus lebih luas. Dan kepemimpinan yang baik itu mengantarkan kita semua untuk melihat dunia yang luas. Nanti kalau ada apa-apa, keluasan itu yang akan menjadi jiwa kita untuk mencari solusi. Jadi nggak konflik secara kaku. Nek wong itu sugih, pikirane ya sugih, duwite ya sugih. Kan beda karo wong sing ora kandel to, benten to Pak? Nah, itu di situ. Fungsi dari keberlimpahan baik dalam arti material maupun pikiran itu adalah tingginya kemampuan kita menghandle persoalan-persoalan dan cara kita melihat dunia. Mengatakan Bu, mudah-mudahan bisa membantu dan terima kasih. Aku mohon sekali Pak, waktunya tinggal 10 menit lagi. Mohon maaf saya memangkas kebagian Bapak Ibu ya. Jadi servisnya udah dijawab belum? Oh, sudah kan tadi ya? Ongol-ongol. Gimana pertanyaan? Sekarang Bagaimana seorang pemimpin itu memberikan feedback sandwich kepada pemimpin? Sandwich, brownies, bahasa Indonesia. Saya repeat sama ongol. oh, jadi orang dari struktur yang atas ke bawahnya ya. Oke. Gimana caranya memberikan feedback tanpa Ketuanya begitu. Oke. Ya, oke. Ya, jawabannya sekarang. Kalau tenang Bapak Ibu, tenang. Syarat yang paling utama untuk sebelum kita melakukan segala sesuatu, apalagi terhadap anak buah, sejak awal kita harus memberikan gambaran kepada dia bahwa saya sebagai pemimpin itu pemimpin yang seperti ini. Jadi nanti ketika dia saatnya kita memberikan masukan, dia sudah siap. Dalam arti seperti ini, dia itu harus yakin,
dia harus yakin bahwa kalau saya nanti mengkritik itu bukan sedang mau menjatuhkan dia, tapi saya berpendapat atas tindakannya, jadi dia nyaman. Nah kalau kita tidak diketahui watak kita, konsep kita dalam memimpin, nanti dia juga nggak siap. Maka menurut saya leader di awal itu bisa memberikan gambaran saya ini orang yang kayak apa toh sebagai pemimpin. Saya itu profesional, saya punya komitmen yang tinggi dan saya disiplin terhadap banyak hal, tapi sesungguhnya saya itu mencintai kalian. Nah, kalau cinta yang kita miliki kepada mereka itu sehari-hari sampai, insya Allah gak ada mereka merasa, wah aku dijatuhkan. Enggak, karena berangkatnya kalau kita tahu bahwa pimpinan saya itu mencintai saya. Dan yang lebih penting adalah latihlah kita untuk mengkritik itu dibedakan dengan marah. Kita mengkritik karena harus mengkritik, bukan karena marah. Dan tunjukkan bahwa besok kita sudah gak ingat itu. Jangan dibawa-bawa sampai besok. Nah ini manajemen lagi perasaan. Ngamuri sidik, yang banyak itu mengevaluasi, seterusnya menemani untuk tumbuh. Jadi sekecil itu harus melibatkan kecanggihan manajemen mental atau kecanggihan hati. Jadi kita mengkritik bukan memarahi. Kemudian setelah mengkritik menemani, paleke. Saya punya pimpinan gitu. Kalau pas marah ya dalam arti mengkritik, marahnya dan mengkritiknya itu sama-sama berkualitasnya gitu. Jadi kalau misalnya kita marah itu cerdas dalam kemarahan itu. Kalau bisa seperti itu, nanti orang akan belajar. Mungkin dia saat itu kaget, besok dia akan ingat tuh bener kayak pimpinanku. Dia dapat ilmu. Jadi iklim yang baik adalah salah satunya kita menjalankan itu dengan ilmu, dengan kecerdasan yang terus kita tingkatkan. Nanti impactnya mereka itu dapat banyak hal. Jadi kalau saya bilang sesuai apa itu, sesuai berkelas, kalau bisa seperti itu. Nah ibu juga gitu, salah satunya itu bisa dirasakan bahwa aku ki orang itu aku mengkritik dan berarti aku seorang eling karo kuwi kok. Kita melangkah ke depan dengan lebih baik. Nah gitu-gitulah sekitar itu Bu untuk bisa dibangun. Terima kasih. Luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Mungkin Oke, sebenarnya menarik sekali ya. Kita bisa sampai sholat tahajud sama Bapak ya di sini. Mungkin waktunya tidak 7 menit tapi nanti tetap Nah, saya ingin mengembalikan keadaan dalam bagian bahwa mungkin ada satu pertanyaan untuk siapa yang menjawab. Oke, baik. Saya akan bertanya. Ya bisa menjawab dapat hadiah. Boleh, ini ada 3 hadiah ya. Ini dari Pak Menteri Pos Pengingat. Orang ngomong lah. Cuma ada 3. Orang ngomong mau jadi. Pertanyaan ini. Enggak ada bisa Pertanyaannya berapa? Satu aja. Satu, oke, baik. Siap-siap ya, Ibu ya. Pertanyaan saya Ya, adalah jawab langsung. seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ada 2 kata yang sekilas sama tapi itu bisa beda maknanya. Kata itu yang pertama adalah fungsi dan yang kedua adalah peran. Pertanyaannya apa perbedaan di antara kedua istilah itu? Ya, apa perbedaan fungsi dan peran? Ayo. Pak Riyadi. Kasih apa, Bos? Mau bahas yang dulu ya. Saya bacakan Yang mana? tadi Pasasi apa Pak Riyadi? Tadi sudah ke sini jadi saya ada bersama. Kasih dulu aja. Sana sini. Oke, makasih Pak. Ya, silakan. Pak Riyadi besar. Fungsi itu berdiri Pak. Ya, berdiri, Pak. Fungsi dan Peran ya. Ya. Kalau fungsi itu tidak dipergunakan hanya seperlunya. Fungsi Iya. Tapi kalau peran itu adalah sesuatu yang penuh dengan tanggung jawab. Oke. Bisa diberikan contohnya? Bapak dulu lagi ya. Oh, gitu. Ya, lanjut lagi dulu. Ya udah itu aja. Oh, oke. Itu ya tadi jawab dulu Bapak itu ya. Ya. Sekarang Pak tadi Pak. Yang satu digunakan seperlunya, kalau yang satu Coba bisa ditanggung jawab. jawab tadi. Boleh jawab Pak ini sama Pak ini siapa yang paling oke jawabannya? Caplaan lisan. Kalau ya, kalau fungsi itu lebih cenderung kepada manfaat. Artinya sesuatu yang apa ya? Kegiatan apa hal tersebut berimpact berdampak kepada bermanfaat untuk orang lain.
Nah kalau peran itu menurut kami lebih pada personnya atau individunya perannya. Jadi artinya bagaimana fungsi itu bisa keluar karena ada peran dari istilahnya apa ya, konduktornya gitu loh. Oh, oke. Bapak IPA ya, kalau istilahnya. Elektronik. Ya. Oke, siapa lagi? Oh, ada yang banyak banget. Ibu dia, ibu ya. Nanti bapak ini ya, siapa yang paling paling bisa ya? Ya sambil saya rasakan. Boleh. Nanti kalau saya angkat tangan, teman-teman aja yang milih. Mana yang paling mendekati yang saya maksud nanti ya. Siap. Menurut saya kalau peran itu lebih cenderung ke emang seperti bapak personal, tapi itu dari kemenangan untuk kemenangan dari seseorang saya untuk menjalankan sesuatu kegiatan. Kalau fungsi itu kayak sekelompok orang yang memiliki tujuan dari sebuah kegiatan kayak gitu. Ada ya, hampir sama sih seperti itu. Oke. Ya, masih mau berapa lagi? Yang di belakang. Ya, ini praktikum ilmu sosial. Praktikum ilmu sosial kan definisikan. Tadi Pak sudah aktifkan. Ayo kamu silakan. Dari Mas Bikmas Tambah, Sekretaris. Oke, ya Pak. Berdiri Pak. Ya. Jadi kalau fungsi itu lebih kepada tugas seseorang yang melekat pada dirinya. Kalau peran lebih kepada tanggung jawab atau peranan dia di dalam organisasi itu. Contohnya, guru berfungsi sebagai tenaga pengajar, perannya sebagai orang yang harus ditiru atau contoh di dalam masyarakat. Ya. Yang tidak ikut bertanya atau menjawab, mikirin kira-kira jawaban yang paling oke ya nanti ya. Jangan dilupakan ke saya semua. Oke, silakan Bu. Nama dan Ya, nama saya Ika dari Ya, Bu. Bangladesh. Ya. Jadi kalau menurut saya fungsi itu lebih ke dia punya tugas apa, secara bakunya SOP-nya tuh apa tuh kayak Ya. gitu. Itu kalau fungsi. Ketika itu menjadi peran, maka ini bukan sesuatu yang wajib bagi dia, tapi sebagai opsional. Bisa dia ambil, bisa tidak. Itu sih secara singkatnya seperti itu. Tinggal setengah menit itu dia tinggal jawab. Ada pengen dipoto tuh. sudah. Tadi oke. Oke. Peran ada Ya. di pikiran, Oke. fungsi ada di hati. Hatinya untuk menentukan apa yang ada di pikiran. Ya. Ulangi. Satu lagi. Boleh. Wes. Itu Benar. Ibu dari Saya dari Karanglas. Terima kasih. Gak usah panjang, singkat, jelas dan padat. Fungsi itu adalah kegiatan yang harus dilakukan. Sedangkan peran itu adalah jabatan atau posisional. Misal, kalau fungsi itu adalah mengelola keuangan, kalau peran itu adalah bendahara. Ya. Oke. Ya. Saya Ya, terima kasih. Santai nanti. Oke, jadi saya mau disclaimer, saya nggak dari semua yang sudah disampaikan ini bukan salah benar ya. Nanti dirasakan dari apa yang saya akan sampaikan tentang fungsi dan peran. Ini nanti berhubungan banget dengan pengorganisasian atau cara kita melihat diri kita di dalam organisasi. Pertama, fungsi itu adalah sesuatu yang datangnya dari luar diri kita. Ya, misalnya fungsi kita sebagai lurah itu datang dari masyarakat diberikan kepada kita. Itu fungsi. Kita sebagai guru dapat fungsi sebagai guru karena kita daftar ngajar di sekolah. Kita dapat fungsi kita sebagai guru atau istilahnya tenaga pendidik, guru. Nah,
kalau peran, jadi yang fungsi itu datang dari luar, dari diri kita, dari masyarakat yang mempercayakan kepada kita, baik secara kesukaraan maupun karena kita ikut dalam sistem rekrutmen, apapun caranya. Tapi itu datangnya dari luar dari kita, dari masyarakat kepada kita. Nah, kalau peran itu adalah sesuatu yang datangnya dari dalam diri kita, yang sebagian besar mungkin akan bersifat unik. Kalau pada tingkat yang ekstrim, karena setiap orang itu dapat peran itu dari Allah, dari Tuhan. Misalnya kayak ini, walaupun nanti nggak seperti itu 100%. Fungsinya dia adalah guru, ya, guru misalnya, fungsi guru matematika, Pak A. Terus Pak B juga fungsinya guru, sama-sama guru matematika. Tapi kemampuannya di dalam memahamkan anak itu beda atau sama? Beda. Nah, perbedaan itu yang ada pada diri setiap orang itu peran setiap orang yang berbeda. Artinya setiap orang itu punya peran yang unik. Nah, di dalam kepemimpinan dalam organisasi yang kita harapkan adalah orang itu pada fungsinya itu perannya maksimal atau sinkron dengan perannya. Yang kita hindari adalah terus api-api di jabatan kan jebul orang berperan. Nah, itu kan yang kita hindari. Kan begitu? Nah, di jabatan pembekalan, diskusi, sharing itu kita harapkan orang tidak hanya menyadari fungsinya, tapi juga terpanggil untuk menguatkan peran yang ada di dalam diri. Itu ada loh. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita punya peran dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan peran-peran itu. Leader yang baik membantu anak buahnya mengenali itu. Ayo kita ikut iso loh. Kekuatan mungkin orang ini karena dia tidak pernah disentuh, tidak pernah digali, dikeluarkan, jadi tidak keluar perannya. Nah, itu salah satu perspektif cara kita melihat antara peran, fungsi dan peran. Di dalam kepemimpinan yang bagus ya, itu tadi fungsi dan peran itu klop gitu. Bocah dikai kepercayaan sebagai sekretaris gelala ya pancet pinter. Iso caranya ngatur surat-surat dan lain-lain. Banyak yang sifatnya otentik, tapi juga banyak peran itu bisa dilatih, dimunculkan seperti ini. Oke, baik. Nah, saya sudah dulu, maaf sekali untuk Pak Alvin dan juga Bapak Ibu semua. Saya yakin banyak banget pertanyaan ya, selain mendapatkan hadiah juga ingin nambah ilmu ya. Tapi mohon maaf Pak, boleh nanti berbagi nomor masa mungkin boleh saya, Mas. Instagram ada Instagram ya. Ini maksudnya mau WA saya semua ini. Jadi saya nanti kesenangan saya berkurang. Instagram mungkin ya Pak ya. Boleh. Silakan. Ya, ini ada 3 hadiah untuk 3 penanya yang tadi sudah bertanya dan ternyata ada juga tambahan hadiah yang luar biasa sekali dari Bimako. Mas untuk yang dari Mas Tugu untuk 3 penanya tadi yang bertanya Pak Tri, silakan Pak mau ke depan. mendekati Kalau cuma ya, masih semua boleh tadi ya Pak ya. Pak Wasis. Rawalo. Ngomong hadiah. Oh, hadiah utamanya umroh. Mbak Yuni. Kan 2 kali, Pak. Ya, sandwich. Sandwich ya. Dan Pak Wasis untuk yang mengatur
Masuk boleh? Gara-gara sempit. Biar Tapi masalahnya kita harus banyak bermain. Memegang kaos dari Indri ya. Terima kasih buat pertanyaan yang luar biasa. Oke. Ada lagi mana nih? Ada 3 hadiah lagi untuk yang tadi menjawab. Nah, kalau ini membaca lah ya. Mungkin saya menyumbang 1 aja, nanti yang 2 Mas Puji, terus yang lain jenengan. Ya. Itu baru 1 orang. Mas. Oh, 3. 3-3-nya. Ini ada 3 untuk 3 yang tadi yang jawaban yang paling. Berarti saya milih coba ya. Oke. Yang menurut saya mendekati Bapak yang baju biru itu. Oh, baik. Tambak. Sate tambak. Tambak luar biasa. Oke, udah baik. Siapa menurut Bapak yang jawaban paling benar? Tadi ada Pak Asim, Mbak Ika ya, Siapa ya kira-kira ya? Eno, Mbak Ya. Oh ya, ada. Berarti saya ikut sama Ibu. Gak apa-apa. Ini hanya soal teknisnya. Anda siapa ya? Iya, pasrah banget. Silakan teman-teman. Bapak boleh ngomong, kalau nggak ngomong, bapak tangan-tangan. Ayo ngomong. Kok dikasih kan teman-teman kira-kira yang paling mendekati siapa? Sebentar. Coba Pak kasih tepuk tangannya yang paling keren mana? Terus tadi Pak Didi tepuk tangannya. Pak 300. Pak Margo. Pak Bono tepuk tangannya. Yang pertama membuka lah. Oke, yang paling simpel Pak. Ini aja. Eno. Tadi yang saya pilih pertama Pak siapa yang terpilih tadi? Iya. Pak Eka. Menurut Pak Eka siapa berikutnya yang layak menerima itu? Pak Eno. Oh ya, kita ngikut ya. Baik, dia punya hak untuk ikut memilih ya. Silakan Bu. Kita bakal ada apa ini? Sabar. Jangan ketuanya semangat loh. Kita biru. Oke, sama Pak Eno. Ya, mau Pak. Sebelum ditutup, saya cuma mau info Bapak tadi Mama gue. Nyong. Oke, ya. Sepertinya memang seru sekali ya Pak untuk materi leadership hari ini dengan Pak Helmi Mustafa yang jauh-jauh dari Yogyakarta, dan saya yakin kalau 3 jam juga masih semangat gitu ya, tapi karena waktunya sudah sholat maghrib, jadi mohon maaf sekali sudah kita akhiri diskusi sore hari ini. Dan ini ada quotes yang sangat keren sekali ya, saya bacakan. Ketaatan seseorang dalam melaksanakan sebuah instruksi menunjukkan tingkat intelektualitasnya. Dari Pak Helmi Mustafa. Boleh tepuk tangan untuk Pak Mustafa? Sebelum kita akhiri, saya mengucapkan terima kasih untuk kami yang sudah bergabung dari Jakarta, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah
sangat antusias untuk berdiskusi lagi ya, untuk berdiskusi, dan nanti ada lagi sesi yang lain yang lebih meriah. Untuk itu waktu dan kesempatan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Saya Nono, nanti ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.